Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada pemulihan kebangkitan yang besar bagi bangsa kami Indonesia. Amin Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar,
generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Let's go. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every People nation. from every nation and time, Yes, Lord. from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you Lord. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, You are good. you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Thank you, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi, Lord, you are good. Lord, you are good and your Thank you, mercy Lord. endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let's go, people. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian warga kerajaan Allah. Pagi hari ini dengan bersuka cita saya mau memberitakan firman Tuhan. Saya mau sharing dengan apa yang menjadi pelajaran kita di minggu keempat di bulan Agustus 2026. Mari kita satu dalam doa sebelum kita sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan bagian firman Tuhan, kami belajar daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menuntun memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang dinyatakan lebih dari apa yang sudah dipersiapkan. Engkau sendiri Tuhan yang khusus yang berbicara bagi setiap kami yang mendengar. Bahkan bagi hamba-Mu sendiri yang menyampaikan, hamba juga belajar langsung daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dimuliakan Engkau dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Di minggu keempat kali ini, kita di bulan Agustus, sepanjang bulan Agustus kita sudah belajar bagaimana pemulihan dalam negeri itu adalah bagian dari kehidupan kita juga. Kita tidak bisa terpisahkan bahwa kita ada di dalam negeri kita Indonesia. Dan dengan begitu banyak pemberitaan yang kita lihat hari-hari ini, sudah menjadi sangat mudah untuk kita melihat begitu banyak dinamika berita-berita yang terjadi Bapak Ibu. Yang kita tidak bisa tutup mata,
bahwa terkadang berita itu tidak menyenangkan. Terkadang kita menimbulkan berbagai macam reaksi kita secara pribadi maupun secara kelompok. Di keluarga, mungkin di pekerjaan, mungkin di usaha kita. Bahkan tidak hanya reaksi Bapak Ibu, berdampak juga di dalam apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari di bulan Agustus ini bulan yang spesial juga bagi bangsa kita Indonesia. Kita mau untuk kita mengambil bagian di mana Tuhan sudah tempatkan kita menjadi warga Indonesia. Kita mau sama-sama belajar bahwa pemulihan negeri ini adalah bagian dari kita juga untuk kita mengambil beban di situ, untuk kita mengambil bagian di situ. Minggu keempat, topik yang diberikan pada minggu keempat adalah keadilan dan kebenaran, sebagai fondasi pemulihan yang berkelanjutan. Mari kita baca, kembali lagi kita baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh baca di rumah, di Alkitab Bapak Ibu maupun yang tertera di layar. Ayat tema kita sepanjang bulan Agustus 2026 dari 2 Tawarik 7 ayat 14. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya mau sedikit mengulik atau mengutip dari versi New Living Translation bahwa mereka mengambil dari versi New Living Translation, terjemahan yang diambil adalah humble themselves, yaitu merendahkan diri, merendahkan hati. Bukan hanya diri kita yang kita taruh di hadapan Tuhan, tapi hati kita juga harus kita arahkan untuk kita benar-benar menyadari bagaimana keadaan tempat di mana kita tinggal, di mana kita bertumbuh, di mana kita bekerja, Bapak Ibu. And then if my people who are called by my name will humble themselves, jadi ada keputusan dari kita untuk kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. And pray and seek my face, mencari wajah Tuhan dan berbalik, turn. Jadi jangan hanya pergi sebentar atau seperti tidak sungguh-sungguh berbalik, tapi benar-benar berbalik Bapak Ibu dari jalannya yang jahat. Jadi Tuhan mendengar dan juga mengampuni dan memulihkan tanah mereka. Di sini kita juga bisa mengerti Bapak Ibu bahwa ada komitmen yang Tuhan tunggu, ada komitmen yang Tuhan tahu datang dari kita semua sebagai umat pilihan Tuhan yang terpanggil, yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, seperti beberapa minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa pemulihan bagi tanah di mana kita pijak, di mana kita hidup, datang dari ada kerendahan hati kita, merendahkan diri kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, apa yang Tuhan sedang kehendaki, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, mungkin banyak yang kita tidak mengerti, begitu banyak ketidakadilan, begitu banyak berita-berita yang kita berharap beritanya membaik, tapi saat ini mungkin belum Bapak Ibu atau tidak, bahkan kenyataannya kita tidak tahu apa yang benar-benar sedang terjadi. Mungkin itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana keadaan bangsa kita? Tapi di sini kita mau satu hati, kita mau percaya bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah yang ada di Indonesia memiliki tanggung jawabnya juga, memiliki tugas kita juga, panggilan kita juga untuk kita mengambil bagian dan bertobat. Bertobat ini berarti ada tindakannya Bapak Ibu, ada tindakan yang kita kerjakan apa sebagai warga negara, sebagai umat pilihan Tuhan yang ada di dalam bangsa ini, apa yang harus kita kerjakan. Mazmur 27 ayat 8 dan Mazmur 91 ayat 14 berkata, di Mazmur 27 ayat 8 berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dan di Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini masih berhubungan juga, masih tetap resonates ya, berhubungan dengan apa yang kita baca tadi di 2 Tawarik Bapak Ibu. Bahwa saat kita mencari wajah Tuhan, kita mengikuti firman-Nya, kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, kita mengerti hati Tuhan, bagaimana kita harus berespon dengan keadaan kita, dan juga kita jadi lebih mengerti bahwa kita memiliki panggilan sebagai warga negara Indonesia dan juga ada di dalam bangsa ini dengan tujuan Tuhan yang ditaruh dalam hati kita.
Karena kita tahu Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang adil. Oleh karena itu, fondasi keadilan ini adalah bukan hanya konsep yang kita lihat dan tidak terpisahkan dari nilai kerajaan Allah Bapak Ibu. Tapi di Mazmur 89 ayat 15 berkata keadilan dan hukum adalah tumpuan tata Tuhan. Jadi kalau kita berkata kita adalah warga kerajaan sorga, nilai keadilan ini tidak terpisahkan antara kita sebagai warga kerajaan sorga maupun kita di bangsa ini Bapak Ibu. Kita tahu keadilan ini adalah satu nilai yang seharusnya menjadi nilai yang disetujui bersama untuk mengatur keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Amos 5 ayat 24 berkata, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Bapak Ibu pernah perhatikan bagaimana keadaan air yang tergulung-gulung Bapak Ibu? Terbawa angin, ada prosesnya semua, tapi keadilan itu kita mau itu terus-menerus terjadi Bapak Ibu. Itu terus-menerus dinyatakan, bahkan itu keadilan itu yang akan memulihkan sistem-sistem yang saat ini sudah tidak seperti seharusnya. Diciptakan untuk memulihkan, diciptakan untuk mengatur, diciptakan untuk membuat keberlangsungan kehidupan kita bermasyarakat itu lebih baik. Tapi sekarang yang sudah tidak terjadi lagi. Jadi kita berdoa keadilan dan kebenaran Tuhan inilah yang ternyatakan dalam bangsa kita. Di 2 Tawarik saya mau kembali sedikit merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini juga menjadi pengajaran yang baik bagi saya bahwa setiap kali kita melihat berita, kita tidak hanya melihat keadaan yang tidak ideal saja, tapi kita melatih kerendahan hati kita. Mengambil bagian kita untuk kita melihat bagaimana kita melihat dengan firman Tuhan, bagaimana kita melihat dengan hati yang berbelas kasihan atas bangsa ini. Bagaimana kita melihat untuk kita mengambil bagian dan kita hidup sebagai garam dan terang yang memberi pengaruh di mana kita hidup Bapak Ibu. Pemulihan yang sejati yang berdasarkan keadilan dan kebenaran bukan hanya kegiatan amal Bapak Ibu yang temporer, bukan hanya kenapa kegiatan amal. Kegiatan amal ini kan bertujuan baik Bapak Ibu ya. Tapi kalau hanya berbuat baik dalam satu kali saja dan temporer itu tidak berkelanjutan, tidak jauh jangkauannya, tidak jauh juga, tidak dalam jangka panjang juga efeknya Bapak Ibu. Tapi pemulihan yang sejati itu adalah seharusnya didasari dengan keadilan yang mengubahkan. Keadilan yang akan menjadi satu sistem yang baru yang akan memulihkan keadaan memang tidak dengan waktu cepat atau tidak dengan proses yang instan. Tetapi karena dia ini transformatif, saat ada proses perubahan itu akan memakan waktu dan akan dilakukan dengan cara yang adil dan cara yang benar, itu yang akan membawa pemulihan yang sejati. Kita tahu ayat ini Bapak Ibu di Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Saya mau kita baca sama-sama untuk kita sama-sama mendengar dan kita sama-sama ingat kembali bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, dan untuk menghibur semua orang berkabung. Ini ayat yang sangat familiar, amin Bapak Ibu, yang kita sudah tahu pada saat kita menginjil, kita diutus untuk menginjil, kita diutus untuk kita ada di marketplace, kita diutus untuk kita ada di dalam keluarga, di keluarga rohani, di pelayanan, di dalam semua area yang Tuhan panggil kita untuk ada di sana. Kita ada untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi kita tahu ini adalah panggilan untuk kita semua, karena roh Tuhan ada pada kita, amin. Dan Tuhan sudah mengurapi kita. Oleh karena itu ini menjadi wake up call ya Bapak Ibu ya. Menjadi panggilan bagi kita semua, oke, ini waktu yang tepat, ini saat yang tepat untuk kita kembali melihat dan mengambil bagian sebagai masyarakat yang ada dan hidup bersama-sama. Kita diutus untuk menyaksikan kerajaan Allah dengan keadilan. Yang membawa pemulihan adalah tanda pemberitaan Injil yang utuh Bapak Ibu. Kita tahu nilai keadilan dan kebenaran yang dari kerajaan Allah. Tapi bagaimana kita hidup itu adalah waktu saat kita diutus, kita menghidupinya, kita menyaksikannya, kita hidup dengan benar, kita ada dengan nilai-nilai yang
berintegritas, kita ada dengan nilai-nilai yang mewartakan kerajaan sorga, itu menjadi pemberitaan Injil yang utuh Bapak Ibu. Bukan hanya dengan memberitakan firman Tuhan, tapi juga kita menghidupinya. Menjadi perilaku yang aktif, menjadi sikap kita, menjadi karakter kita, sehingga nilai keadilan dan kebenaran itu akan hand in hand, akan berjalan bersama-sama. Jadi bisa terjadi sesuai dengan yang tadi Amos itu Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sudah tertera di Amos. Bergulung-gulung seperti air Bapak Ibu. Amin. Dasar dalam pemulihan sistem adalah dimulai dari keadilan dan kebenaran yang bertujuan memberitakan kerajaan Allah dengan kebenaran firman Tuhan. Keadilan dan kebenaran ini adalah fondasi yang kita pegang Bapak Ibu. Amin. Kita rindu melihat kebenaran dinyatakan, kita rindu melihat keadilan itu dinyatakan di sistem hukum, dalam perilaku sosial, bermasyarakat, di dalam perilaku berkelompok, di pekerjaan. Kalau kita melihat ada perilaku-perilaku yang tidak adil, kita rindu melihat ada keadilan dan kebenaran di sana. Nah, sebagai warga kerajaan sorga, keadilan dan kebenaran ini tidak berpusat pada apa yang bisa kita dapatkan atau karena itu menguntungkan kita saja. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu. Itu untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu untuk menyatakan bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memiliki kehendak atas bangsa kita, atas usaha kita, atas pekerjaan kita. Karena saya percaya Bapak Ibu, keadilan dan kebenaran ini tidak hanya dalam lingkup yang luas, di pemerintahan pusat, atau seperti yang kita lihat di TV-TV yang jaraknya jauh Bapak Ibu. Tapi yang kita hidupi sehari-hari, di mana? Di lingkungan kantor Bapak Ibu, di lingkungan usaha Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebenaran kah di sana? Ada nilai-nilai keadilan kah di sana? Kalaupun memang tidak ada, itu yang dibutuhkan pemulihan dalam sistem itu. Kita semua ini ada di dalam sistem Bapak Ibu. Sadar atau tidak, menyukainya atau tidak, kita ini suka atau tidak, waktu kita berkata dan menyadari, kita hidup bermasyarakat berarti kita sudah ada dalam sistem budaya. Kita sudah ada dalam sistem politik, kita sudah dalam sistem ekonomi Bapak Ibu. Oleh karena itu sangat penting bahwa yang kita bawa adalah value kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah. Walaupun kita secara daging kita ada di sini, kita ada dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Balikpapan, tapi kita mau sadari Bapak Ibu bahwa roh kita ini memberitakan kerajaan sorga. Tujuan kita adalah memberitakan kerajaan Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan menjadi dasar sistem ini dapat kita sama-sama bergerak untuk kita semakin bersama-sama mendoakan pemulihan yang terjadi atas bangsa kita. Yesaya 30 ayat 18 berkata, Tuhan adalah Allah yang adil. Ulangan 32 ayat 4 berkata, semua jalannya adil. Oleh karena itu kita percaya, iya dan amin bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Dan keadilan Allah itu dinyatakan sesuai dengan kehendak Allah, waktu Allah dan cara Allah. Semua jalannya adil. Jadi kita juga mau terus berfokus pada tujuannya kita sebagai warga kerajaan Allah dan pemimpin kita. Raja kita adalah Allah yang adil. Jadi kita mau terus yakin bahwa fondasi kita adalah keadilan dan kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang keadilan, saya coba sedikit mengulik di sini Bapak Ibu, dan saya mau sedikit menyebutkan apa saja keadilan yang dapat kita bagi dalam beberapa dimensi. Keadilan yang seperti apa? Yang pertama, keadilan yang restoratif, memulihkan relasi. Beberapa contoh di Alkitab sudah ada Bapak Ibu. Karena kita baca juga di Alkitab, semua hidup dalam tanah yang Tuhan beri, tanah yang Tuhan percayakan mereka kelola. Dalam sistem keluarga, sistem marga, sistem turun-temurun, anak bersaudara dan bermasyarakat Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar dan melalui di sana. Keadilan yang restoratif yang seperti apa? Yusuf mengalami banyak ketidakadilan dalam hubungannya bersama dengan saudara-saudaranya. Tapi kita lihat Bapak Ibu, saat dia hidup benar, saat dia tetap ada dalam sistem, dia mengikuti walaupun dia terus-menerus membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Tapi kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilan yang restoratif, keadilan yang memulihkan relasi Yusuf bersama dengan keluarganya, bersama dengan kakak-kakaknya, adiknya, dan juga bapaknya. Yang kedua, keadilan yang seperti apa? Distributif, pembagian sumber daya yang adil. Saya teringat bagaimana di Perjanjian Lama
bangsa Israel dibagikan hak-hak tanahnya sesuai dengan jumlah atau besarnya setiap keturunan dari Yakub. Amin. Di situ kita melihat bahwa kita belajar keadilan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sudah menjadi sangat mudah Bapak Ibu, menjadi sangat baik untuk kita belajar dari sana karena kita percaya sistemnya sudah turun temurun Bapak Ibu. Yang sekarang kita sudah lihat juga itu sebenarnya sudah dilakukan dari masa yang lama, masa yang lampau Bapak Ibu. Tapi distributif di sini kita mau teladani apa yang sudah terjadi, bahwa pembagian sumber daya yang adil ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan keadaan yang diperlukan Bapak Ibu. Itu yang saya mengerti, itu yang saya pahami, distributif. Jadi distributive justice ini adalah pembagian sumber daya yang adil, yang memastikan semua bagian dari masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang diperlukan. Yang berikutnya yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah prosedural atau hukum yang berlaku sama bagi semua. Ini yang terkadang menjadi satu area yang sekarang kita banyak baca berita bahwa ungkapan-ungkapan yang kita lihat saat keadaan tidak sesuai, hukum yang diterapkan tidak sesuai, itu menimbulkan begitu banyak gejolak secara sosial Bapak Ibu. Jadi keadilan dan kebenaran secara prosedural ini adalah hal yang sangat penting juga, dimensi yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena ini akan menjadi standar yang bisa dipegang, bahwa kita akan melihat prosedur yang sama, kita akan ikut prosedur yang sama, dan kita akan tunduk pada prosedur yang sama. Ini tiga dimensi keadilan ini kiranya membawa pengertian bagi kita bahwa keadilan ini mencakup semuanya Bapak Ibu. Keadilan ini mencakup hubungan, keadilan ini mencakup kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, dan juga keadilan ini mencakup keteraturan dalam hidup, dalam keberlangsungan hidup bersama-sama. Kedua kebenaran untuk kita bawa pulang bersama-sama, kita akhiri bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita mulai perubahan dengan perbuatan Bapak Ibu. Di Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita sudah membaca tadi di Yesaya 61 Bapak Ibu bahwa kita ini adalah bagian-bagian dari warga kerajaan Allah yang sudah diurapi, roh Tuhan berdiam dalam kita. Iman yang kita hidupi setiap saat itu harusnya kita sertai dengan perbuatan Bapak Ibu. Kita melihat yang baik, kita melihat yang benar, kita berbuat yang adil dan benar. Itu dimulai dari tindakan sehari-hari Bapak Ibu. Dimulai dari ruang lingkup yang kecil di mana kita bisa temui. Disitulah kita bisa benar-benar melihat perbuatan kita itu membawa perubahan Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Bapak Ibu juga diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk ada di dalam area-area strategis Bapak Ibu. Untuk kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan di sana, membawa nilai-nilai kerajaan Allah di sana, dan mengerti bahwa benar-benar ini adalah ibadah kita. Ini adalah bagaimana kita menunjukkan bagian kita sebagai warga kerajaan sorga, dan kita hidup juga di tanah di mana Tuhan percayakan untuk kita hidup. Bulan lalu selama bulan Juli kita sudah belajar beribadah, menyembah Tuhan. Kita berbicara bahwa itu avodah, mengelola, dipercayakan Bapak Ibu. Oleh karena itu menurut saya yang tidak terpisahkan Bapak Ibu. Kita melakukannya dengan adil dan benar adalah fondasi bahwa kita mengambil bagian di sana, iman kita ditunjukkan melalui perbuatan, dalam perbuatan. Bukan hanya untuk melihat hal-hal baik saja terjadi, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Goalnya adalah untuk membawa kerajaan sorga, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga Bapak Ibu. Dan yang kedua, membangun sistem yang adil dan benar. Amsal 29 ayat 4 berkata, dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Sounds familiar Bapak Ibu ya untuk hari-hari ini. Tetapi kita mau percaya Bapak Ibu, ada keadilan. Saat keadilan itu dinyatakan, negeri itu tegak Bapak Ibu, negeri itu berdiri dengan kokoh. Membangun sistem yang adil dan benar, penerapannya bagaimana? Di mana? Di rumah,
di pekerjaan, di usaha kita Bapak Ibu. Ada sistem yang adil dan benar yang kita bangun. Saya percaya kita diberikan area ya untuk Tuhan benar-benar bekerja, dan Tuhan mau kita juga ada di sana dan kita melakukannya dengan adil dan benar. Kalau kita nyanyikan Bapak Ibu, adil dan benarlah jalan Tuhan, berarti kita mau percaya itu dan kita mau lakukan. Kita mau lakukan apa yang kita nyanyikan, kita mau lakukan apa yang kita percayai, dan kita mau bangun sistem itu yang adil dan benar dengan keadilan. Keadilan yang seperti apa yang kita sudah bahas tadi Bapak Ibu. Keadilan restoratif, keadilan yang distributif, dan juga keadilan yang prosedural, keadilan yang sama. Dengan sistem yang sama. Kita mau sama-sama ingat lagi kembali value kita di gereja kita Bapak Ibu. Ini menjadi sesuatu yang saya ingat tadi saat saya sedang membaca-baca dan mempersiapkan lagi untuk sharing pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yaitu ada kasih di sana, ada di Light kita punya 5 area Bapak Ibu, ada integritas, ada kasih karunia, ada kerendahan hati, dan ada kebenaran. Ini semua tidak bisa dipisahkan. Kita percaya bahwa ini semua saat dijalankan dengan sungguh-sungguh, ada integritas yang menjaga kehidupan kita. Kita melakukannya dalam kasih, dan ada kasih karunia yang menyertai kita saat kita melakukannya. Ada kerendahan hati, karena kita tahu hati kita ini kita taruh di hadapan Tuhan untuk kita melihat Tuhan menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Dan ada kebenaran sebagai dasar dari semuanya. Kebenaran yang seperti apa? Firman Tuhan, dasar kebenaran kerajaan Allah sebagai konstitusi kerajaan Allah Bapak Ibu. Kita percaya bahwa light, kita sebagai terang dimanapun kita berada, kita ada kasih di sana, kita menjaga dengan integritas. Sehingga kita mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di sana untuk kita benar-benar memperluas kerajaan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ada humility, kita melakukan semuanya dalam kerendahan hati. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Tapi kita tahu, kita mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk Tuhan semakin dinyatakan. Dan ada kebenaran di sana, karena kita mau terus-menerus membawa kebenaran kerajaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita memulai perubahan dengan perbuatan. Yang kedua, kita mau terus membangun sistem yang adil dan benar. Apakah Bapak Ibu ada di sekolah, di kampus, teman-teman yang berada di kampus, Bapak Ibu yang senior mungkin di rumah sebagai pemimpin dalam rumah, yang sebagai pelaku usaha, apakah kita sudah melakukan usaha kita dengan adil dan benar, memperlakukan karyawan kita, membangun sistem, mengembangkan usaha kita dengan keadilan, dengan kebenaran, karena kita mau pemulihan bagi bangsa kita, pemulihan bagi kota kita dimulai dari lingkungan yang terkecil dulu, unit yang terkecil yang Tuhan percayakan, yaitu lingkungan terdekat kita, di pekerjaan, di usaha kita, di keluarga kita, bahkan di pelayanan kita Bapak Ibu. Kita mau benar-benar semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan yang menyatakan kasih karunia-Nya, Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya, bahkan Tuhan yang menyatakan apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Biarlah kita terus-menerus melekat pada Tuhan, mencari wajah Tuhan, merendahkan hati kita, bertobat, dan juga kita mau melakukan semua tindakan kita adil dan benar. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kehendak-Nya atas bangsa kita, dan pemulihan terjadi karena kehendak Tuhan dinyatakan di sana. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah Engkau sertai sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memuteraikan firman Tuhan di dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus hari lepas hari, dan juga kami terus-menerus dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak-Mu Tuhan Yesus, bahkan menyatakan Engkau Tuhan, membawa nilai kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah, di mana Engkau tempatkan kami Tuhan Yesus, dan kami terus-menerus menjadi berkat, menjadi garam dan terang, ada kasih, ada kebenaran, ada kerendahan hati, ada integritas Tuhan Yesus di sana, dan juga Engkau sendiri Tuhan Yesus yang dinyatakan dan dimuliakan dalam apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami memuji Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin.